Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Oke, kita ketemu lagi dengan pelajaran Bulani PPKN. Perlu kalian ketahui bahwa SMP Ngedek akreditasinya A. Nah, anak, sebelum kita lanjutkan materi bab 6, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, kita lanjutkan materi pada pagi hari ini. Ya, ini halaman sekolahan kamu sekarang. Ya, tetap prestasi kita hargai. Bab 6. Bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis hakikat upaya pembelaan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, menghargai perjuangan para pejuang bangsa dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, memahami ancaman memahami ancaman. Maaf, ini yang ketiga ini Bulani keliru. Yang keempat, mendukung upaya semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita hanya 3 ya nak ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, hakikat bela negara. Kalian buka buku paket kalian halaman 148. Jangan lupa juga menyediakan pensil untuk memberi tanda hal-hal yang penting yang perlu kalian tulis nanti di buku catatan kalian. Saya ulang, hakikat bela negara. Dibutuhkan upaya bela negara dan kerelaan berkorban guna meniadakan ancaman
yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Berikutnya, masih tetap di halaman itu, secara sempit dalam konteks Indonesia bela negara dapat diartikan sebagai upaya setiap warga negara untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang biasa kalian singkat dengan NKRI dari segala bentuk ancaman. Ya, kalian ketahui juga bahwa hak setiap warga negara untuk bela negara dan mempunyai kewajiban untuk bela negara. Oke. Masih di hakikat bela negara, terdapat sejumlah peraturan yang berkaitan dengan bela negara, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3. Kalian lihat di halaman 149 dan 148 lanjutannya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 dan pasal 30 ayat 2. Lanjut. Ini di halaman 149. Terdapat sejumlah peraturan yang berkaitan dengan bela negara, antara lain Ketetapan MPR nomor 6 tahun 1973. Yang kedua, Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000. Yang ketiga, Ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000. Ini ada di halaman 49. Ya. Ini memang peraturan-peraturan yang dibuat oleh MPR. Oke. Kita lanjutkan. Masih dalam hakikat bela negara, nak, terdapat sejumlah peraturan yang berkaitan bela negara, antara lain Undang-Undang nomor 29 tahun 1954. Yang kedua, Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 56 tahun 1999. Yang keempat, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Yang kelima, Undang-Undang nomor 9 tahun 2002. Yang keenam, Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. Ini kalian pelajari di halaman 149. Kita lanjut. Masih dalam ikatan hakikat bela negara. Menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan,
pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela, maupun wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Ingat ya, di dalam pembelaan negara ini bisa diselenggarakan melalui keikutsertaan PPKN. Ya, pelatihan dasar kemiliteran wajib. Makanya kamu kalau dulu waktu masuk kelas 1 SMP, kamu dilatih untuk baris berbaris. Sampai di perguruan tinggi nanti kalau ospek, kalian juga dilatih untuk pelatihan dasar. Bu, bela negara, mempertahankan negara itu apakah hanya kewajiban TNI saja? Tidak, Nak, kewajiban seluruh warga negara. Bagaimana, Bu, cara mengabdinya sekarang? Kalau mengabdinya itu bisa sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau guru ya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau tenaga medis ya menjaga kesehatan masyarakat. Lah seperti itu. Kalau kepolisian, Bu, wajib untuk melindungi dan menjaga lingkungan atau masyarakat sekitar. Oke, kita lanjutkan. Pokoknya sesuai dengan profesi masing-masing. Oke. Nah, sampai di sini dulu materi yang A, ya. Untuk itu, tugas kalian di rumah banyak-banyak membaca, karena minggu depan kalian sudah harus mengikuti PAS, penilaian akhir semester atau PAT, penilaian akhir tahun. Tanpa terasa, Nak, kalian habis ini sudah lulus, ya. Habis mengikuti PAS, langsung jadwalnya kemarin sudah di-share ke wali kelas, langsung ujian praktek. Setelah ujian praktek langsung ujian sekolah, kemudian kalian dinyatakan lulus. Untuk itu, supaya kalian dapat nilai yang bagus, jangan lupa tugasnya dikumpulkan segera. Ya, itu pesannya Bulani, karena untuk menilai di ijazah kalian ya berdasarkan pekerjaan kalian. Itu, Nak, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa semua materi dibaca dari semester ganjil sampai semester genap. Dadah.